Oke, halo semuanya dan selamat datang kembali di Tanya Seputar Hukum. Untuk kali ini saya akan membahas mengenai beberapa pertanyaan yang kadang aneh-aneh, yaitu biasanya pertanyaannya berapakah mahar untuk wilayah Jakarta ketika perkawinan? Berapakah mahar untuk daerah Betawi, adat Betawi ketika perkawinan? Itu ada di kolom komentar. Dan juga berapakah mahar di daerah Sumatera? Jadi perlu dipahami, mahar dalam pernikahan itu tidak diatur di dalam undang-undang. Yang ada untuk peraturannya belum ada aturannya sama sekali untuk ketentuan mahar dan batas jumlah minimal maharnya yang harus diberikan itu berapa, nggak ada aturannya. Dan setiap daerah, setiap suku, setiap budaya, setiap masing-masing provinsi atau kabupaten atau kota itu memiliki adat masing-masing. Biasanya jumlah maharnya keberapa, kepatutannya berapa, itu memang ada. Namun saya juga kesulitan untuk menjawab jika pertanyaannya berapa mahar di suku Betawi dan semacamnya. Oleh karena itu saya akan menjelaskan mengenai ketentuan mahar di dalam undang-undang yang ada. Oke, setelah saya cari untuk mengenai mahar dalam perkawinan, di situ sudah ditentukan karena mahar ini hanya berada di agama Muslim saja atau agama Islam saja, maka merujuk ke dalam kompilasi hukum Islam sudah disebutkan mengenai ketentuan mahar, yaitu di dalam pasal 30 kompilasi hukum Islam dan pasal 31 kompilasi hukum Islam mengenai ketentuan mahar. Sebelum kita bahas mengenai pasal 30 dan 31, kita membahas dulu mengenai pasal 14 KHI. Di situ disebutkan syarat sahnya atau rukun sahnya sebuah pernikahan. Yang pertama ada calon suami, yang kedua ada calon istri, setelah itu adanya wali nikah, 2 orang saksi, dan adanya ijab kabul. Untuk rukun itu dari kelima rukun itu kan nggak ada salah satunya, yaitu mahar perkawinan. Jadi karena rukun itu sesuatu yang jika ditambah atau dikurangi itu membatalkan sebuah perkara, maka ketika mahar itu tidak diucapkan dalam sebuah pernikahan atau ijab kabul, itu juga tidak akan membatalkan pernikahan tersebut. Dan untuk ketentuan mahar tersendiri di pasal 30 kompilasi hukum Islam diwajibkan bahwa memang seorang calon mempelai pria membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah dan bentuknya disepakati oleh kedua belah pihak. Karena menurut hukum itu pernikahan itu merupakan sebuah perjanjian juga. Jadi untuk maharnya juga berdasarkan kesepakatan bersama sesuai asas-asas perjanjian. Sedangkan di pasal 31 kompilasi hukum Islam juga disebutkan mengenai mahar yang kata-katanya seperti ini. Penentuan mahar berdasarkan atas kesederhanaan, kemudahan yang dianjurkan oleh agama Islam. Jadi untuk mahar itu tidak ada batasannya sekali, tidak ada batasan bawahnya, dan tidak ada batasan atasnya, tidak ada batas maksimalnya. Jadi menganut asas kesederhanaan dan kemudahan. Tidak boleh memberatkan pihak mempelai laki-laki juga tidak boleh terlalu sedikit, nanti dianggap meremehkan mempelai perempuan. Oleh karena itu tetap mengacu ke dalam pasal 31 kompilasi hukum Islam, yaitu asas kesederhanaan dan kemudahan. Biasanya untuk mahar itu berupa uang tunai atau berupa benda atau seperangkat alat sholat yang dibayar secara tunai, serta uang atau emas perhiasan yang langsung diberikan kepada istri dan langsung menjadi hak mempelai perempuan. Bahkan di zaman Rasulullah atau Nabi Muhammad SAW juga disebutkan mengenai mahar, jika tidak bisa memberikan barang maka juga bisa memberikan mahar berupa hafalan Al-Quran. Subhanallah banget bukan? Oke, itu saja pembahasan mengenai mahar, dan seperti biasa semoga bermanfaat dan terima kasih. Selamat menjalankan ibadah puasa buat yang menjalankan, dan